Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di IG Live hari ini bersama aku Eka. Kali ini kita pengen ngebahas soal zero waste bersama orang tua gitu. Kalau mungkin di beberapa minggu yang lalu kita udah bahas nih zero waste di lingkungan keluarga, khususnya ibu rumah tangga gitu ya. Gimana cara mereka uh, kebetulan waktu itu narsumnya ada dua, yaitu ada Mbak Lupna sama Mbak Nevi gitu. Mereka adalah ibu rumah tangga dan mereka juga berusaha untuk nerapin zero waste gitu. Gimana sih kompromi bersama suami dan juga mengenalkan si zero waste ini ke anak gitu. Nah sekarang kita pengen ngebahas nih zero waste bersama orang tua gitu. Nah hari ini aku nggak sendiri gitu. Hari ini aku udah bersama dua orang narasumber. Tadi udah aku coba invite, cuma kayaknya perlu di invite lagi nih dua narasumber kita ya, yaitu ada Mbak Dewi. Nah, kedua narasumber kita ini keren-keren banget nih, teman-teman. Mereka juga kondisinya uh, sama-sama masih tinggal sama orang tua gitu dan juga belum menikah. Jadi pastinya ada struggle-struggle yang dialami gitu ya, bagaimana berkompromi dengan orang tua ketika menjalani zero waste. Nah, kebetulan aku juga posisinya sama gitu ya, aku juga belum nikah dan masih tinggal sama orang tua, dan pastinya juga aku ada beberapa tantangan gitu ya yang aku alami gitu ketika menjalani zero waste gitu. Kita sambil tunggu narsum kita. Mbak Mirna udah join tapi di layar belum ada sih, di layar aku. Halo Mbak Mirna, Halo, halo suaraku Mbak jelas Eka. ya? Ya, kayak jelas. Jelas-jelas. Oke, ini kita tunggu Mbak Dewi ya, bentar. Aku coba invite lagi. Mbak Kak Dewi, kok tidak ada Mbak Dewi? Sebentar, coba. Oh ya, ini bentar. Nah, ini oke. Oke, bentar. Gimana Mbak Mirna kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku Baik manggilnya ya. Nah, apa Mbak nih? bebas mau manggil Eka juga boleh, Bebas. bebas dah pokoknya. Mbak Dewi udah join, Mbak Kak Dewi udah dengar suaraku? Sudah kedengeran. Ini aku sih belum ada ini ya, belum ada gambarnya ya. Apa belum dinyalain ya videonya ya, Kak Mirna dan Kak Dewi? Udah dinyalain belum ya? Kok di aku ada suaranya tapi nggak ada gambar ya? Iya, iya sama. Gambarnya Kak Dewi juga belum ada nih, belum muncul. Oh gitu. Ya udahlah ya, mungkin emang karena koneksi apa, soalnya nih lagi hujan di rumahku. Di rumahnya Mbak Mirna hujan nggak? Sama, hujan juga. Hujan juga. Hujan Iya, deras kayaknya nih, emang baru hujan. koneksinya deh yang, tapi nggak apa, yang penting suaranya jelas. Oke. Oke, kita langsung mulai aja nih obrolannya sama Mbak Dewi dan juga Mbak Mirna, ngomongin tadi zero waste bersama orang tua. Nah, tadi aku udah intro sedikit nih, kayak minggu lalu kita udah ngebahas soal zero waste yang dilakukan sama ibu rumah tangga. Nah, tapi gimana nih kalau kondisinya kita yang masih single dan juga masih tinggal sama orang tua, pasti juga ada tantangan tersendiri dalam menjalani si zero waste ini gitu. Dan aku yakin banget ini sebenarnya juga adalah sebuah problem yang banyak dialami sama anak-anak Gen Z yang masih tinggal sama orang tua nih, atau mungkin millennials juga yang masih tinggal sama orang tua juga mungkin ngalamin juga gitu. Dan jangan sampai gitu ya, dengan adanya beberapa tantangan sama orang tua tuh jadi menghalangi kita gitu untuk menjalani si zero waste ini. Nah, mungkin aku langsung aja gitu perkenalan gitu ya. Bisa Mbak Dewi sama Mbak Mirna kenalin dirinya gitu, mungkin background kesibukannya sekarang apa, dan
Mungkin juga bisa di-share kayak udah berapa lama sih ngejalanin zero waste gitu. Dari siapa dulu? Terserah dari Mbak Mirna boleh. Ya, ya Bismillah. Eh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirna. Nama panjangnya kan Mirna Fatkawati. Bisa dipanggil Mirna aja. Sekarang saya alhamdulillah udah kerjanya sebagai guru SD. Jadi sehari-harinya itu sebagai ya, ngajar Pak. Terus kemudian juga punya blognya namanya mirnaf.com. Bahasnya tentang ya zero waste lifestyle, eh, tentang gaya hidup sehat, kemudian tentang Islam, kayak gitu. Itu ada di blog aku Mirnaf, maaf ya sekalian promosi. Hmm. Kemudian suka baca juga. Jadi ya sehari-harinya yang ngajar, terus nulis, baca, bikin konten, gitu sih. Wah, berarti Nah, banyak nih kegiatannya tadi selain ngajar juga mungkin kalau bisa bisa digabungin gitu ya tadi bikin blog juga, bikin video-video juga mungkin eco kreator gitu kali ya ngomongin soal sustainability di konten-kontennya Mbak Mirna gitu. Kalau betul. untuk ngejalanin si Zero Waste ini udah dari kapan, Mbak? Aku jalan zero waste itu dari tahun 2019. Itu awal 2019. tahu istilah zero waste sih dari tahun Hmm. 2019 itu benar-benar udah ngubah semuanya lah kayak misalnya perempuan ya kita perempuan tiap bulan dapat haid kan menstruasi ya Hmm. udah aku ganti itu tadinya kan pakai pembalut yang sekali pakai terus langsung beli Hmm. tuh pertama kali itu aku tentang zero Hmm. waste harus ganti itu karena sebelumnya kan kita kalau melihat yang sebelum-sebelumnya itu sebenarnya kita udah jalanin gaya hidup peduli lingkungan kayak misalnya memakai kembali barang yang udah kita beli misalnya pakai wadah es krim gitu kan Hmm. terus pakai plastik lagi aku tuh di rumah kan suka ngumpulin plastik tuh plastik plastik kantong kresek itu dipakai lagi gitu terus Hmm. ngumpulin tusuk sate itu nggak langsung dibuang kan mau buat misalnya buat apa lagi gitu lah Hmm. kadang tuh suka nyimpen apa tapi mungkin kemudian akan dipakai terus kain lap maksudnya Hmm. baju-baju bekas terus ntar dipakai lagi kayak gitu sebenarnya udah nerapin tapi kalau yang istilah zero waste-nya ini dari tahun 2019. Sebenarnya tanpa sadar udah nerapin gitu ya, cuma nggak tahu nama istilahnya itu apa gitu kali ya. Ya ini baru banget sih Mm-mm. aku tahunya dari 2019 itu juga tahunya dari akun Sustaination kan awalnya kan Hmm. teman aku nge-share tentang itu tentang giveaway-nya Men's Hmm. Cup ya. Men's Cup Hmm. apaan sih? Benar-benar baru tahu banget aku kepo kan. Oh, ini ada Destination. Destination apaan sih? Ya udah aku kepo 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 kepo. Terus aku follow, terus ada muncullah akun-akun sejenis kayak misalnya Zero Waste Indonesia, ada Hmm. Destination, terus ada Kertabumi, gitu kan. Nah, ya udahlah aku follow. Ya dari situ aku jadi tertarik itu Mbak Oke, Eka. oke, menarik nih pengalamannya Mbak Mirna. Mungkin kita beralih dulu ke Mbak Dewi nih. Em, Mbak Dewi bisa dijelasin Mbak kayak backgroundnya Mbak Dewi sama sejak kapan ngejalanin zero waste? Ya, halo teman-teman semua. Kalau tadi Mbak Mirna di sekolah, saya juga kebetulan di sekolah juga. Tapi kalau Mm-mm. Mbak Mirna di sekolah jadi guru, kalau saya jadi yang membuat kurikulum di sekolah. Jadi karyawan kantoran ya, karyawan kantoran. Jadi di sekolah membuat kurikulum untuk pelajaran bahasa Inggris di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Seperti itu. Selain kerja kantoran di sekolah juga saya mengelola akun di sela-sela kesibukan gitu ya. Iseng-iseng mengelola akun namanya Zero Waste Culinary. Karena saya suka makan dan jalan-jalan sambil menerapkan zero waste juga dalam kulineran, makanya saya bikin akun Zero Waste Culinary gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau sejak kapan nih Kak ngejalanin si zero waste ini dari Uh, Kak Dewi sendiri? Sama juga sih kayak Mbak Mirna ya, kebetulan di tahun 2019.
Tapi di 2019 itu pertama kali taunya tentang pilah sampah gitu. Nah, dari pilah sampah itu baru kenal, oh ternyata pilah sampah itu salah satu bagian dari kita hidup zero waste gitu. Oke, 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 menarik nih. Mungkin bisa juga nih di-share, mungkin dari Mbak Dewi dulu gitu ya. Kayak kenapa sih alasannya mau nerapin zero waste gitu? Eh, Alasannya karena tadi saya bilang ya, saya kerja kantoran, terus di kantor itu sehari-hari penggunaan tisu itu sering banget gitu. Jadi dulu tuh eksesif banget lah, tiap kayak keringatan dikit, tisu, terus apa namanya meja kotor sedikit, ambil tisu gitu, gampang banget lah. Kalau sekarang mungkin masih kadang juga masih pakai tisu gitu, tapi tidak se-eksesif dulu gitu. Kalau dulu berlebihan banget ya pokoknya pakai tisu. Nah, ketika berlebihan itu saya ngelihat tempat sampah, oh ternyata sampah saya banyak ya gitu. Karena konsumsi yang berlebihan, jadi sampah jadi makin banyak gitu karena tidak sadar gitu ya dengan konsumsi tersebut gitu. Nah, dari situ sejak sadar gitu bahwa oh saya nyampahnya banyak ya. Ternyata ini sehari-hari apalagi ketika lagi di kantor gitu. Nah, dari situ sih baru baru tahu pilah sampah, terus ketika pilah sampah kebanyakan terus gimana cara nguranginnya gitu sih kurang lebih. Menarik tadi ya, berarti dari pengalaman di kantor karena sering Mm-mm. pakai tisu terus jadi kayak ke-trigger kok jadi berlebihan banget pakainya dan lain-lain. Oke. Nah, kalau dari Mbak Mirna gimana nih Mbak? Kenapa alasannya mau mencoba atau nerapin si zero waste ini? Hmm. Ya, oke. Jadi kalau aku sendiri awalnya dari zero waste kan itu kan emang sebelumnya bukan sesuatu hal yang baru, tapi cuma istilahnya doang. Kalau sebelumnya suka dengar istilahnya tuh go green ya. Go green misalnya bawa tas belanja sendiri atau apa ya, buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau yang sekarang nih kan milah sampah ya, ya aku juga baru tahu sih milah sampah. Milah sampah yang harus ada organik, terus anorganik, terus nanti organiknya nanti mau dikompos. Nah, dari situ. Terus kemudian aku tahun 2019 itu pernah membaca artikel berita tentang paus sperma. Paus sperma itu meninggal katanya mati karena dia memakan sampah plastik sebanyak 6 kilo, 6 kilo. Terus katanya peneliti itu menduga bahwa kalau paus sperma itu matinya karena dia makan plastik tersebut. Pemakan plastiknya isinya tuh ya karena aktivitas manusia. Misalnya ada sandal, terus ada botol plastik, ada razia. Terus aku juga lihat banyak hewan-hewan yang apa ya pernah lihat video ya, video tentang kura-kura ya, yang ininya diambil tuh apa ya kayak sedotan kali ya, nah, itu, Penyu ya. aduh udah rasanya udah, ya penyu ya, penyu, rasanya udah kayak kita tuh sebagai manusia tuh zolim banget sih gitu kan. Nah, itu juga kalau aku lihat di Al-Quran ya ternyata kita manusia ya telah merusak darat juga lautan gitu, kita sendiri yang merusak. Jadi sebagai manusia apalagi umat Islam gitu ya rasanya tuh pengen apa ya, pengen introspeksi diri, pengen berbenah diri, ingin menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kayak gitu kan kalau misalnya kita melakukan zero waste ini, kalau misalnya diniatkan untuk ibadah ya insya Allah pahalanya gitu. Oke, iya sih kayak sebenarnya juga banyak sih teman-teman yang sebenarnya ke-trigger dari misalnya nonton berita atau nonton video. Tadi mungkin Mbak Mirna share kayak ngelihat paus yang mati gara-gara kebanyakan makan plastik gitu. Terus juga penyu yang hidungnya kesumbat sedotan plastik gitu. Itu juga apa ya kayak ngiris gitu ya ngelihat Iya, kondisinya hidungnya kayak tuh gitu. sampai kayak berdarah gitu pas diambil Berdarah. sama manusia. Benar-benar itu juga kayaknya ada deh di film dokumenter Pulau Plastik atau Plastic Ocean gitu aku lupa pokoknya ada yang juga nayangin itu dan mungkin teman-teman bisa search juga nih di internet gitu ya film-film tadi itu sebenarnya juga menjadi apa ya
reminder lah buat kita nih manusia bahwa ya kita jangan seenaknya aja gitu buang sisa konsumsi kemasan itu ke laut karena ya tadi benar bisa merugikan makhluk lain gitu. Mungkin kita sebagian orang tuh mikir kayak ya itu kan ya udah hewan gitu. Tapi kan hewan juga makhluk hidup gitu. Maksudnya mereka juga sebenarnya punya hak untuk hidup gitu. Jadi kita nggak boleh egois untuk mikirin diri kita sendiri gitu. Oke, aku juga penasaran nih sama Mbak Mirna dan juga Kak Dewi. Kayak tadi sebenarnya udah di-spill gitu beberapa action-action zero waste yang kalian udah lakukan gitu ya. Tapi selain tadi ya gitu, selain tadi Mbak Mirna mungkin tadi udah em, tusuk sate misalnya dikumpulin, terus misalnya udah pakai wadah sendiri dan lain-lain. Tapi selain praktek-praktek yang seperti itu gitu, ada lagi nggak sih praktek-praktek yang kalian juga lakukan? Misalnya mungkin udah bener-bener nggak pakai produk konvensional, mungkin dari segi deterjen, dari segi sabun mandi dan lain-lain, atau mungkin bisa apa ya? eh, Selang-seling gitu. Misalnya mungkin deterjen udah pakai yang natural, tapi mungkin sabun mandi masih pakai yang konvensional atau gimana? Mungkin dari Mbak Dewi dulu bisa. Oke. Eh, Selain tadi eh, pilah sampah anorganik gitu ya. Nah, di rumah juga sudah pilah sampah organik juga. Nah, tapi Hmm. kebetulan organik itu dilakuin oleh ibu saya gitu. Hmm. Jadi ketika saya memulai pilah sampah anorganik di tahun 2019 itu, ibu juga jadi ikutan gitu ya, karena suka nanem-nanem gitu di depan rumah. Akhirnya dia cari cara gimana sih bikin pupuk sendiri gitu. Oh ternyata bisa nih dari sampah-sampah sisa hasil dia masak-masak di dapur gitu. Nah jadi sejak 2019 juga itu eh, untuk saya sudah pilah sampah organik dan anorganik gitu. Hmm. Lalu selain itu apa ya mungkin yang mengurangi penggunaan tisu kali ya. Kalau kayak ada acara gitu kan suka ada tisu, yaitu mau nggak mau pasti akan kepake gitu. Cuma Hmm. sebisa mungkin sekarang udah mengurangi penggunaan tisu dengan saya udah nggak pernah beli tisu lagi gitu. Terus pakainya sapu tangan, terus air mineral juga sebisa mungkin saya nggak pernah beli lagi, kecuali memang dapat gitu ya. Kadang kan acara sekolah gitu atau ada seminar atau apa kan disediainnya air mineral dalam kemasan gitu ya. Paling terpaksa banget itu karena sudah disediakan gitu. Tapi sehari-harinya berusaha untuk mengurangi dari bawa air mineral sendiri gitu dari rumah. Terus apa ya kalau untuk produk-produk kecantikan mungkin atau dari kamar mandi sebisa mungkin kadang switch sih karena masih tinggal bareng keluarga juga ya dan kebetulan disponsori gitu ya untuk sabun dan lain-lain gitu. Jadi kadang masih suka pakai juga gitu sih. Hmm. Oke, berarti masih masih combine lah ya sama konvensional karena Mm-mm. tadi memang ya kalau misalnya apalagi kalau punya kakak adik gitu ya pasti biasanya kayak Mm-mm, suka betul. bagian tuh kayak oh bulan ini kamu yang beli deterjen atau misalnya bulan ini beli sabun-sabun kayak gitu-gitu. Jadi emang ya tadi kayaknya komprominya adalah di switch tadi gitu ya. Oke, menarik. Selang-seling. Mm-mm. Nah, kalau Mbak Mirna gimana? Kalau aku untuk produk-produk konvensional itu kalau misalnya skincare ya kan sabun, terus pasta gigi, sabun wajah, sabun badan itu aku beli sendiri. Iya, aku beli sendiri. Nah, jadi kalau adek dia juga beli sendiri, tapi masih pakai yang konvensional. Aku sih alhamdulillah udah pakai yang natural, belinya ya masih online. Seorang tua juga yang konvensional. Pernah nih aku beliin ya, aku beliin khusus gitu buat sabun natural. Tapi ya katanya kata ibu aku kurang wangi. Ya Iya, udah, benar-benar. jadi dia nggak suka gitu kan kurang wangi. Terus yang Castile Shop itu ya kan biasanya kurang wangi, terus nggak berbusa juga ya busanya kurang banyak. Jadi ya ya nggak mau make, makanya ya kayak sabun-sabun biasa sih, sabun batang yang masih mengandung SLS kayak gitu. Hmm. Nah, terus kemudian kalau di rumah, oh ya terus kalau misalnya produk konvensional lainnya misalnya lerap, kalau aku udah pakai lerap buat nyuci, kadang tuh buat nyuci doang sih, buat nyuci baju. Tapi itu buat nyuci baju aku sendiri. Hmm. Soalnya kalau orang rumah tuh nyium lerap udah, ah apaan sih nggak ada apa ya katanya tuh Nggak ada wanginya gitu baunya ya.
nggak enak. Oh, Baunya nggak baunya nggak enak. enak. Nggak suka Oke. baunya. Terus ya itulah baunya nggak enak. Jadi kadang ya pakainya yang deterjen yang biasa itu, ya, yang Mhm. merek konvensional kayak gitu. Oke, Itu sih. iya nih kondisinya sama sih kayak ibuku. Jadi eh Hmm. waktu itu aku pernah tuh lagi awal-awal nyobain lerak gitu ya. Terus aku ajak ibuku untuk nyuci baju pakai lerak gitu. Nah, kebetulan ibuku Hmm. kurang suka ternyata dengan bukan kurang suka sama aromanya, tapi menurut ibuku tuh kok nggak ada aroma wangi-wanginya nih si lerak gitu. Karena menurut ibuku tuh kalau nyuci baju nggak pakai atau nggak ada wanginya itu kurang. Jadi menurut ibuku tuh wangi itu sangat penting buat dia gitu. Jadi akhirnya ya kompromi di keluarga kami adalah kalau nyuci bajuku sendiri aku pakai lerak gitu karena aku merasa aku tidak masalah kalau misalnya memang tidak ada wanginya yang asal asal bersih dan nodanya juga hilang gitu ya. Tapi kalau untuk nyuci baju ibuku dan ayahku ya pakainya konvensional. Itu kayaknya lebih kayak win-win solution nih buat keluarga kami gitu. Jadi kayaknya emang orang tua tuh concernnya adalah di wangi dan mungkin busanya kali ya yang kurang kurang muncul gitu di kalau pakai sabun natural gitu kali ya. Mungkin Soalnya karena kan udah biasa mindset pakainya kali ya. busa. Bener mindset Mindset udah bener-bener. dari dulu kayak wangi tuh Iya. bersih gitu. Padahal kita tuh kayak padahal udah kayak sempat nunjukin video juga gitu bahwa ini tuh sebenarnya udah banyak orang yang pakai gitu. Mungkin orang tua tuh taunya kayak lerak kan buat nyuci batik ya, bukan buat nyuci baju biasa gitu kan. Jadi ya kadang suka apa ya, belum familiar lah orang tua dengan hal-hal seperti itu gitu. Oke, aku jadi penasaran juga nih. Nah, pada saat Kak Dewi sama Mbak Mirna milah-milah sampah gitu ya, waktu di tahun 2019 itu, ada nggak sih tanggapan dari orang tua ketika melihat kalian gitu ya, milah-milah sampah gitu? Apakah misalnya reaksinya kok sampah harus dicuci, kenapa sih harus ribet banget, bla bla bla, atau mungkin ya biasa aja gitu? Bisa Mbak Mirna dulu? Kalau awal-awal tuh aku rajin ya. Kan kalau sekarang kan kerjanya full time kan dari pagi sampai sore. Jadi kalau nyampe rumah tuh capek gitu kan nggak. Ya kalau misalnya menghasilkan ada sampah plastik terus ya kadang nggak aku cuci sih. Maaf. Soalnya ya aku juga ada zero waste file-nya gagalnya juga banyak gitu kan. Ya awal-awalnya sih dicuci, terus dijemur. Terus kayak misalnya tahun kemarin itu, ibu aku malah mau nyuci sendiri plastiknya, soalnya Hmm. bekas daging kurbannya kan masih pakai plastik ya. Nah, terus katanya biar Hmm. gak banyak semut, dicuci katanya kan. Dicuci terus dijemur, kan itu Hmm. banyak darahnya ya. Mungkin biar gak banyak semut ya udah dijemur. Terus ya pernah sih dapet kata-kata yang agak-agak menurut aku nggak enak gitu ya, namanya mulung gitu. Kalau menurut aku sih kata-kata, ah kok mulung sih, mulung pemulung dong gitu. Awal-awalnya ya kayak ini apa ya, tersinggung lah gitu. Terus lama-lama kesini oke lah nggak apa-apa. Soalnya kan awal-awal kesini nggak tersinggung soalnya terus aku lihat ada di Instagram mana ya, Instagram Plastic Pay ya nggak salah tuh. Nah, jadi mereka di sana kan ada hero-hero warriornya gitu, terus ada istilahnya pemulung kayak gitu. Ya oke lah nggak apa-apa, lama kesini, lama semakin kesini ya oke nggak apa-apa sih. Kayak gitu udah mencoba berdamai gitu. Oke, jadi orang tua tuh sempat kayak menjuluki Mbak Mira dengan kok kayak sama Kak, dengan pemulung gitu ya, milah-milah sampah gitu ya. Hmm, Oke, hmm, kalau Kak Dewi gimana ceritanya Kak? Ya awal pasti kalau diri keluarga bertanya-tanya ya, Mm, ngapain gitu. mm, Terus iya benar. ya seiring berjalan dijelasin, tetap dilakuin, mereka juga jadi akhirnya ikutan gitu ya. Sampai kadang kalau saya juga lagi sibuk, ibu saya juga ngebantu gitu Hmm, untuk bantuin milah sampah anorganiknya. Terus kakak saya juga udah mulai aware juga gitu kayak ada botol plastik di rumah. Terus sempet waktu itu saya gantung di pagar gitu untuk ngeringin gitu lah ya. Terus
ada pemulung lewat mau ngambil gitu, tapi nggak dibolehin sama kakak saya karena kakak saya pikir kan itu Dewi ngumpulin gitu, jadi jangan dikasih ke pemulung gitu. Sampai Hmm. kayak gitu gitu, sampai segitu care-nya gitu. Padahal sebenarnya dikasih pemulung pun nggak apa-apa gitu, karena Hmm. itu juga bagian dari apa namanya usaha untuk daur ulang juga kan sebenarnya si pemulung ini. Itu saya sampai segitunya sih keluarga di rumah sekarang. Wah, jadi sebenarnya effortnya didukung ya gitu secara tidak langsung dengan Mm-mm. keluarga, ibu sama Iya, kakak-kakak juga. Wah, enak banget itu Kak Dewi. Jadi betul. nggak terlalu harus menjelaskan gimana 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 gitu kali ya. Iya, Oke. tapi paling kalau kayak masalah mencuci sampah itu kan masih ya, kalau saya Hmm. sampai sekarang masih gitu. Ya cuma paling orang rumahnya males sih kalau misalnya kayak sampahnya kotor gitu. Kayak bekas-bekas coklat kan kadang masih nempel gitu ya. Mereka ya udah Hmm. main taruh aja gitu. Palingan nanti saya yang nyuci gitu karena mereka males Hmm. biasanya. Iya, biasanya kalau untuk nyuci-nyuci emang biasanya kita sih. Itu juga berlaku di rumah aku juga kayak gitu sih. Biasanya Mm-mm. ibuku atau bapakku tuh misalnya habis bikin kopi apa segala macam tuh kayak udah taruh aja di tempat yang sudah disediakan nanti aku yang nyuci Mm. kayak gitu. Emang kayak gitu sih biasanya. Oke, kalau Mbak Mirna, Iya sih sama, kalau misalnya nih kan suka beli yang kemasan UHT itu ya, mm, apa sih namanya? Ultra Pros apa UHT ya? mm, Kemasan UHT yang Ya UHT, luarnya susu. kardus, susu ya semacam itu susu, terus susu ada santan. Kan kadang aku juga yang nyuci. Mereka ibu aku, ada aku cuma naruh doang, ya udah aku aja yang nyuci. Jadi mereka cuma ya iya iya udah sih emang ditaruh di tempat sampah terpilah, tapi kan kalau kotak itu kalau nggak dicuci kan bau ya, mm, bau terus ada belatungnya juga, soalnya pernah ngalamin juga. Jadi ya mm, aku cuci aja, aku cuci terus aku keringin gitu. Sih alhamdulillah sih keluarga di rumah udah mau milah sampah, tapi ya kadang ada gagalnya juga, nggak 100% mau milah, kadang milah, kadang enggak, mm, kadang tahu kan ibu kan kalau yang masak itu dia masak nih kan meja nih ya, meja masak. Meja buat motong-motong, terus bawahnya itu udah ada langsung kantong plastik buat buang. Jadi kayak udah terprogram gitu kan di pikirannya. Ini abis motong kulit sayur langsung buang ke kantong plastik. Terus mm. habis apa lagi ya plastik apa gitu, terus buang lagi kantong plastik. Jadi udah dicampur di situ. Jadi kadang kalau masak aku ikut masak. Ya sini sini mah kulit buahnya sini aku kumpulin, gitu. Ntar Mm. aku yang ngompos gitu. Oke. Ya jadi kayak kita sebagai supervisor gitu kali ya ketika orang tua misalnya masak kita Mhm. takutnya takut dicampur dan lain-lain gitu gitu jadi agak harus harus aware gitu ya terhadap sampah-sampah Iya. ketika ibu lagi masak gitu ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang dengerin IG Live ini kalau misalnya punya pertanyaan bisa drop aja pertanyaannya di eh, question box gitu ya. Nanti kita bisa bacain dan kita coba jawab gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin ada nggak sih Kak kayak kesalahpahaman yang pernah dialami gitu ya sama Mbak Mirna, Kak Dewi gitu, entah itu sama orang tua atau mungkin sama saudara gitu yang serumah gitu. Kalau saat menjalani zero waste, mungkin aku dulu kali ya. Kalau misalnya aku tuh pernah tuh ngalamin apa namanya kesalahpahaman di mana ketika aku udah ngompos gitu ya, aku udah mulai ngumpulin si sampah organiknya gitu. Tapi karena menurut ibuku itu kayaknya kurang apa ya, kurang higienis dan lain-lain, akhirnya dibuang gitu ke tempat sampah biasa gitu. Dan Betul. kayaknya udah kayak ngerasa bukan kecewa sih, tapi kayak kok kenapa ya orang udah dikumpulin tapi malah dibuang gitu. Terus juga sempet di awal-awal milah sampah tuh sampah yang sudah aku pilah malah dikasih ke petugas kebersihan yang langganan gitu ya yang lewat depan depan rumah gitu jadi kayak ya sia-sia aja nih udah milah gitu nah mungkin ada nggak kayak eh, cerita-cerita serupa gitu yang dialami sama Kak Dewi dan Mbak Mirna gitu mungkin bisa Kak Dewi dulu. Kurang lebih mirip ya kalau kalau dalam hal pilah sampah ya. Kayak Hmm. beling gitu ya. Kan di rumah tuh kadang ada aja gitu ya kaca
gelas kaca atau gelas keramik yang pecah gitu ya, nggak disengaja jatuh gitu. Nah itu kan sebetulnya pecahan keramiknya kita nggak boleh seharusnya ya, nggak kita buang langsung ke tempat sampah gitu kan. Kita kumpulin dulu di satu tempat gitu. Biasanya sih aku kumpulin di satu tempat, nanti aku bungkus, terus nggak ditaruh di tempat sampah, tapi nanti ke penyalur yang memang dia bisa nerima itu gitu. Nah itu udah aku pisahin tuh. Maksudnya biar ya nanti semua dikumpulin gitu jadi satu ketika semua sampah anorganiknya udah kekumpul gitu. Ternyata dibuang, dikasih ke tukang sampah gitu. Ketika ditanya, ternyata udah nggak ada gitu. Gitu sih paling biasanya. Oke. Ya sama hal-hal kecil sih kayak bungkus makanan gitu kan kadang ada dari kotak makan gitu yang sebenarnya masih bisa kalau dipilah tuh masih bisa ditaruh di daur ulang gitu ya. Tapi ini langsung aja di tempat sampah residu gitu. Gitu Iya sih iya, sama kotak kurang lebih. kotak makanan juga sama sih. Iya aku juga Mm-mm. kadang suka kayak gitu sih. Padahal mungkin kayak seringnya tuh adalah dapetin nasi kotak sih. Misalnya kayak dari pengajian atau apa. Nah, kalau nasi Mm-mm. kotaknya sebenarnya masih bersih gitu ya, paling yang kotornya kan si mikanya yang plastik bening itu kan. Nah, ketika Mm-mm. si kotak nasinya itu masih bersih, tapi dibuang aja gitu sama orang tua. Jadi kayak Mm-mm. kenapa dibuang? Ini kan masih bersih gitu. Maksudnya nggak ada noda minyak dan lain-lain. Itu kan masih sebenarnya masih bisa kita kasih kayak pengelola sampah gitu kan. Nah, tapi gimana nih kalau untuk Mbak Mirna? Ya, kalau aku Halo, juga Mbak sama Mirna? sih kayak, ya halo, kedengeran nggak? Ya, halo, halo, oke. Kedengeran, kedengeran. Ya. Nah, aku juga sama kayak Mbak Dewi, kayak Mbak Eka, sama juga sampah yang udah, ini sampah kering ya, sampah kering. Sampah, jadi kalau sampah kering, sampah plastik, terus sampah kertas, itu kan aku taruh di karung beras ya. Jadi kita kan pakai yang udah ada lah ya. Pakai yang udah ada, jadi aku nggak beli tempat baru, itu pakai karung beras, di situ untuk sampah-sampah kering. Kan sampah keringnya itu udah numpuk lah ya. Terus belum aku pindahin, malah dikasih ke petugas kebersihan, tugas kebersihan yang warna oranye. Iya. Nah, tugas itu. Terus kadang orang orang di rumah juga heran, apalagi kakak aku ya, heran ini kenapa kita udah capek eh, milah sampah, tapi kok kita yang bayar. Nah, pas itu jadi aku kalau di rumah itu langganan dua waste management sama iuran biasa per bulan lah yang di komplek itu petugas oren. Jadi kalau waste management itu datangnya datangnya ya kapan apa ya nggak tentu lah gitu ya kalau kalau waste manajemen kalau yang iuran sampah per bulannya itu kan datangnya pasti hari itu kan udah terjadwal Sabtu kalau nggak Rabu ya mereka heran gitu kan ih kenapa sih sampah udah sampai kita pilah tapi kok kita yang bayar gitu. Hmm. Ya mereka heran di situ terus kalau misalnya bank sampah sih jauh ya dari rumahku jadi aku pakainya waste management kalau bank Hmm. sampah nggak tahu ya di mana ya mungkin effortnya lebih gede lagi belum kita eh, milah-milah lebih milah lagi kayak misalnya plastik apa tuh aluminiumnya kayak buat kopi gitu ya Hmm. atau bungkus-bungkus gitu dipilah lagi terus ya banyak lah kalau bank sampah tuh milahnya ya jadi lebih cepat lebih terus belum bank ke tempat lokasinya ke bank sampahnya jadi ya aku pikir ke waste management aja langganannya gitu Oke. Kebetulan Mbak Mirna tinggalnya di mana, Mbak? Kalau boleh tahu. aku di Bekasi Pondok Gede Oh, di Bekasi. ah Oke, baiknya di Bekasi gimana. emang lumayan banyak sih lah waste management itu. Iya, lumayan banyak Bekasi di waste management itu. Oke. Hmm. Menarik juga ya pengalaman-pengalamannya gitu ya. Aku juga mungkin penasaran juga nih, pernah nggak sih dengan kita nerapin zero waste gitu ya? Ini kan salah satu gaya hidup yang harapannya jangka panjang gitu ya kita terapin gitu. Ada nggak sih dari Mbak Dewi dan juga Mbak Mirna pernah gitu ada mungkin sedikit konflik gitu sama orang di rumah gitu ya sama keluarga gitu ketika menjalani si praktek-praktek zero waste ini gitu. Kalau tadi kan aku sempat share gitu misalnya ibuku tiba-tiba langsung ngebuang sampah yang sudah aku kumpul itu sebenarnya agak ada rasa kesel juga gitu maksudnya kayak
emang dia kan udah tahu gitu ya kita tuh berusaha mencoba merubah gaya hidup gitu. Tapi sama mereka kayak kurang kurang didukung mungkin karena memang kurang aware tadi ya, kurang kurang informasi juga. Jadi eh sama mereka dibuang begitu saja gitu. Nah, tapi ada nggak mungkin sempat kayak sedikit konflik gitu antara orang tua atau sama kakak adik gitu sama Mbak Mirna dan Mbak Dewi gitu. Mbak Mirna boleh? Nah, ya kalau konflik ya ada sih kayak misalnya ya itu tadi di udah sudah memilah sampah tapi dicampur lagi. Terus oh ya aku kan juga kompos ya di rumah. Kan udah punya jadi punya tabungan juga di karung beras ada Hmm. tabungannya itu ya daun-daun kering, terus kardus itu alhamdulillah nggak dibuang. Cuma yang ngomel-ngomel aja. Ini kayak Hmm. lihatnya kayak kurang bersih gitu kan, kurang rapi gitu. Ya. Hmm. Terus kalau sih konfliknya itu pernah tuh ada tamu ya. Kalau tamu misalnya saudara atau siapapun gitu ya datang ke rumah terus nginep. Nah, itu pernah tuh. Jadi kan sampah terpilah yang udah sampah anorganik yang sampah kering terus dicampur sama sisa makanan. Sisa makanannya itu ya sisa makanannya Hmm. basah kan. Sempat sebel juga. Aku cek kan malamnya. Oh, aduh kok ada sampah sisa makanan nih, siapa ya? Oh iya nih tamu nih, kayaknya nggak belum tahu nih Bude. Bude pas itu tamunya, Bude. Kayaknya Bude belum tahu deh. Terus keesokan harinya aku kasih tahu, ya alhamdulillah paham sih. Soalnya kalau tempat sampah kering dicampur sama yang sisa nasi dan sisa makanan gitu kan, jadinya kan itu ya bau dan ada semutnya, udah risih duluan lah gitu. Mungkin sih. Hmm. Kadang mungkin bener juga sih tadi kayak tanggapan dari saudara yang mampir ke rumah gimana gitu yang ngeliat kok ini ada tumpukan sampah gitu kali ya ketika mereka datang gitu. Sebenarnya aku juga ngalamin itu sih waktu itu sempet ada kayak pengajian gitulah terus ngundang keluarga gitu dan ya sempat ditanya juga gitu kenapa kok nih sampahnya dikumpulin kenapa nggak langsung buang gitu. Ya ibuku jawabnya dengan kayak ya itu biasalah tuh nggak tahu tuh si Eka ngumpul-ngumpulin kayak gitu sih ibuku kan ditanya kayak ya udahlah nggak apa-apa yang penting ya, apa namanya kalau menurut aku sih kita jelasin sebisa kita aja lah gitu terkait dengan kebiasaan baru gitu ya menurut menurut mereka gitu. Tapi kalau dari Mbak Mirna sendiri ketika misalnya menjelaskan orang gitu ya yang misalnya baru tahu dengan kebiasaan ini gimana Mbak cara ngejelasinnya? Kemarin itu bude aku ya, dia yang eee, nyampur sampah. Alhamdulillah sih bude aku katanya kan kerjanya di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu emang udah milah sampah juga, Hmm. tapi dia sampahnya itu sampah apa ya namanya? Sampah infus gitulah. Jadi, "Oh, kamu dan dia sempet kayak heran gitu kan, "Oh, kamu nerapin juga sampah di sini, udah milah sampah." Ya kayak heran gitu sih. Terus abis itu kalau mau Hmm. buang sampah pasti nanya, "Ini sampahnya taruh di mana nih? Di dalam apa di luar? Yang Iya. warna apa nih?" Padahal udah ada labelnya sih, tetap nanya. Ya udah aku jawab aja. Oke, kayaknya emang di rumah sakit juga emang sekarang udah banyak sih yang aware sama hal-hal itu dan tapi kalau di rumah sakit memang kan sampahnya sampah medis kan memang harus di apa ya harus dikelola khusus ya nggak bisa dikelola ke waste management biasa gitu memang harus ada yang mengelolanya gitu jadi memang menurut aku apa ya pegawai-pegawai rumah sakit itu sebenarnya udah aware dengan pemilahan-pemilahan sampah itu sih sebenarnya gitu. Nah kalau dari Kak Dewi gimana nih Kak? Pernah sempat ada konflik nggak? Walaupun tadi sempat di awal sebenarnya didukung-dukung aja gitu ya sama kakak sama ibu juga gitu. Tapi ya, pernah nggak sempat ada konflik-konflik gitu? Pernah sih, selain yang pilah sampah itu, mungkin di luar pilah sampah belanja kali ya. Kayak ibuku kan Hmm. suka ke pasar seminggu sekali gitu ya. Nah, kadang tuh ada situasi di mana misalnya orang rumah nggak ada yang bisa nemenin dia ke pasar gitu. Jadi terpaksa Hmm. harus dia pesen gitu, pesen ke tukang sayur, mau nggak mau pakai plastik kan. Hmm. Nah, kayak gitu sih paling Hmm. pengelolaan Hmm. plastik. Udahlah nggak apa-apa lah sekali ini pakai plastik, nanti kan plastiknya bisa dipakai lagi gitu. Hmm. Ya Hmm. hal-hal kayak gitu sih. Kadang juga udah
Maksudnya kita mau ke pasar tapi dia tetap pakai plastik gitu sih. Paling Hmm. penggunaan plastik gitu sih yang kadang nggak apa-apa lah sekali ini, nggak apa-apa lah sekali ini gitu. Padahal kan kita bisa kurangi saat itu gitu, tapi kenapa masih tetap pakai plastik gitu? Oke. Mungkin aku punya dua pertanyaan terakhir nih. Ya, selanjutnya adalah gimana sih mungkin buat temen-temen yang sebenarnya ada niatan buat nerapin zero waste, tapi karena dia ngerasa mungkin ditentang sama orang tua atau mungkin nggak didukung sama orang tua, akhirnya ya masih maju mundur gitu untuk ngejalanin si zero waste ini. Mungkin ada nggak tips buat menyemangati nih teman-teman yang pengen banget nerapin zero waste tapi masih terhalang sama apa ya, izin dari orang tua dan lain-lain gitu. Dari Mbak Mirna atau Mbak Dewi silakan. Siapa aja duluan yang mau. Oke, Mbak dari aku Dewi dulu dulu kali deh. ya. Oke, kalau dari aku mungkin kayak tadi Mbak Mirna bilang berdamai dulu ya, maksud sama keluarga gitu. Tak ketahui dulu bahwa ini prosesnya nggak mudah gitu. Terus ketahui paling utama sih tujuan eh, kamu mau ngelakuin zero waste itu untuk apa gitu. Hmm. Kalau aku kan memang dari awalnya ingin mengurangi overconsumption gitu. Jadi makin ke sini kalau saya konsumsi apapun itu, saya sadar saya konsumsi itu, saya sadar itu ada sampahnya gitu. Nah, jadi ketahui Hmm. dulu tujuan kamu mau zero waste apa dulu gitu. Nah, setelah itu ketahui kebiasaan-kebiasaan keluarga di rumah sih gitu. Entah kayak ibu saya tadi suka belanja, terus mungkin kakak-kakak atau adik yang suka nyemil atau apa gitu ya. Ketahui suka jajan terus ada sampahnya. Jadi ketahui dulu masing-masing kebiasaan anggota keluarga gitu. Nah, kalau udah tahu eh, kita bangun sistemnya gitu. Tapi bangun sistemnya jangan jangan maksa sih. Bangun sistemnya Hmm. sesuaiin dengan kebiasaan keluarga dan kemampuan kamu gitu. Kalau misalnya baru bisa bangun sistem pilah sampah dulu misalnya gitu ya. Ya udah pilah sampah aja dulu gitu. Terus kalau misalnya keluarga belum mau ikutan pilah sampah, ya udah kamu dulu yang nyuci sampahnya gitu. Terus sambil kasih contoh gitu bahwa ini sampah anorganik taruh sini, sampah organik taruh sini, sampah kertas mungkin taruh Hmm. sini gitu. Kayak gitu aja sih, Oke. paling dari hal yang mudah. Iya, benar-benar benar. Berarti tadi ya kayak Kak cari tahu dulu faktor why-nya gitu ya. Kenapa sih kita pengen jalanin si zero waste ini dan sesuaiin juga sama kebiasaan orang tua dan anggota keluarga lainnya gitu ya. Dan tadi benar juga mulailah dari hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan memaksa juga orang lain untuk sama kayak kita dan kayak nggak perlu ngikutin siapa-siapa juga maksudnya nggak perlu kayak oh si dia aja udah ngelakuin ini masa aku nggak bisa nah itu maksudnya jangan memaksa diri sendiri juga untuk bisa sama kayak orang lain karena fasenya itu berbeda-beda. Nah, kalau dari Mbak Mirna apa nih Mbak tipsnya? Ya, aku setuju banget sama Mbak Dewi dan Mbak Eka. Benar, tipsnya bagus banget. Mm-mm. Jadi kalau misalnya aku mau nambahin sih untuk diri sendiri ya. Misalnya nih kita udah jalani zero waste, tapi ya keluarga eh, belum sama banget, maksudnya masih banyak banget celahnya, masih banyak banget kurangnya. Jadi ya pertama kita harus berdamai dulu sama eh, ketidaksempurnaan itu, mau menerima ya ada yang kurang, terus kemudian ya fokus sama yang bisa kita kendalikan, fokus apa yang bisa kita kontrol kayak gitu. Kayak misalnya Mhm. kalau misalnya kita menyediakan tempat sampah terpilah, terus kita mau effortnya yang nyuci sampah plastik, terus mau bawain tote bag atau ngikutin tote bag, mau kemana nih mau beli makan ya? Nih bawa rantang nih, atau kita ingetin nih, kayak gitu. Mhm. Terus perkuat diri sendiri, jangan kita kalau misalnya kita strong why-nya udah kuat, kenapa kita melakukan zero waste, berarti Mhm. eh, harusnya tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar ya. Berarti kita harus memperkuat diri kita sendiri, misalnya ya ikut komunitas, terus
nyetel film tentang tentang lingkungan, terus ikutin webinar kayak gitu sih, lebih banyak ilmunya. Bener tuh, aku juga sekarang kalau ibuku lagi mau belanja gitu ya, terus aku ngeliat ibuku nggak bawa tas kain gitu kayak, mah lupa nih tas kainnya jangan sampai lupa nih ntar pakai plastik lagi kayak gitu sih. Jadi kayak kayak ngingetin ibuku sih untuk lebih ngurangin plastik gitu ya. Sama mungkin tadi setuju juga kalau supaya mungkin untuk menambah kuat gitu ya faktor Y-nya, kayaknya kita juga perlu cari tahu gitu ya dari nonton-film dokumenter, ikut webinar, atau mungkin ikut komunitas supaya kita makin banyak nih gitu lingkup-lingkup yang satu frekuensi sama kita dan kitanya jadi nggak redup gitu semangatnya jadi tetap konsisten lagi karena ya tadi harapannya si apa namanya gaya hidup zero waste ini bisa jangka panjang gitu bahkan bisa sampai kita punya cucu gitu ya sampai punya anak gitu bisa diturunin ke anak-anak dan cucu-cucu kita gitu. Sama terakhir nih aku yakin banget pasti Mbak Dewi sama Mbak Mirna pernah dapat stigma negatif kayaknya mungkin dari temen gitu kali misalnya dari sahabat atau mungkin dari pasangan atau mungkin dari apa ya dari lingkungan terdekat lah gitu yang menganggap bahwa ih gila ya si Dewi sama si Mirna ribet banget kalau mau jalan sama dia gitu harus bawa ini itu. Nah itu gimana ya cara eh, untuk bersikap bodoh amat gitu dengan stigma-stigma negatif atau tanggapan negatif dari orang-orang yang belum mengerti soal si zero waste ini gitu. Dari Mbak Mirna dulu boleh? Ya, uh, kalau dari keluarga dulu ya, kalau dari keluarga ya aku sempat sebel juga sih di komentar negatif. Kadang juga ada positifnya ya. Wow, negatif positif ya. Terus ada ya dalam hidup misalnya kalau udah milah sampah, terus ada kakak aku tanya ini sampah buat apa dikumpulin, habis itu di dikumpulin terus kemudian di storein tapi kita nggak dapat uang. Nah, tapi kan dalam hati aku ya kan ujung-ujungnya nggak semuanya ujung-ujungnya duit ya. Nah, kayak gitu. Terus kadang aku juga ya udahlah bodo amat soalnya kan udah tahu nih kita strong way-nya udah ya. Ya itulah kuncinya kita harus memperkuat sama diri kita dulu biar tidak terkena komentar negatif. Jadi komentar negatifnya ya nggak mempan gitu. Kalau kayak gitu. Oke, jadi emang tadi balik lagi ke faktor Y-nya, pokoknya harus diperkuat untuk diri sendiri gitu. Kalau dari Kak Dewi, Kalau dari keluarga sendiri kayak yang tadi aku ceritain di awal-awal, kalau mereka ngedukung-dukung aja ya, karena memang kalau di rumah itu kebetulan aku seksi kebersihan ya. Jadi mereka mau sistemnya kayak gimana, mereka sebenarnya cuma ngikutin aja gitu. Terus ketika sistemnya berubah jadi kayak begini, misalnya pilah sampah gitu, mereka ngikutin sebisa mereka gitu. Nah, tapi kalau kayak di pekerja kantor, misalnya aku ketemu teman-teman gitu, atau teman di luar kantor gitu, kadang mereka ada juga sih yang kayak komen gitu, ih ngapain sih sampahnya dibawa-bawa pulang gitu. Ini hmm, sampahnya lu cuci lagi gitu. Ada sih kayak komentar-komentar gitu. Cuma makin lama seiring dengan berjalannya waktu mereka tahu gitu kenapa aku ngelakuin ini. Terus kadang aku sharing juga kayak di IG gitu kan sering pilah sampah bla bla bla. Ada juga sih yang akhirnya ngikut gitu. Ya salah satunya Eka mungkin ya ngelihat karena sering ngelihat dari IG juga seliweran-seliweran gitu ya. Terus ada beberapa temen juga kayak kemarin juga temen ada yang baru nge-share gitu ya karena ngelihat aku sering bawa tumbler gitu kan jadi dia juga akhirnya kebawa juga akhirnya sekarang kemana-mana juga bawa tumbler gitu karena kita udah karena motivasinya baik gitu ya kasih influence yang baik gitu jadi mau dikasih stigma apa juga sekarang udah bodo amat sih yang penting kita ngasih contoh yang baik aja gitu.
Berarti banyakin contoh aja gitu daripada kita banyakin ceramah ya kan? Daripada Betul. selama ntar kita dijauhin Iya. mendingan kita banyakin contoh Mm. aja gitu dan Daripada syukur berantem-berantem kan ya. mm-mm. Syukur-syukur kalau ada yang ngikutin ya alhamdulillah kalau nggak ada ya ya udah gitu. Tadi Mm-mm. sempet juga tuh bener kata Kak Dewi aku juga sebenarnya terinspirasi jalanin zero waste itu dari sering-sering lihat postingannya Kak Dewi gitu karena kok kayak oh iya ternyata emang kita perlu ngurangin plastik dari dengan bawa wadah sendiri misalnya sesimpel itu sih kayak bawa tumbler dan lain-lain dan sekali lagi gitu ya jangan ngeremehin hal-hal kecil tadi gitu karena siapa tahu aja sebenarnya orang-orang yang terdekat kamu tuh sebenarnya lagi merhatiin aktivitas kamu atau misalnya mungkin kebiasaan-kebiasaan kamu gitu dan itu bisa mungkin jadi inspirasi buat mereka gitu. Oke, makasih banget nih Mbak Dewi sama Mbak Mirna udah sharing pengalamannya terkait gimana jalanin zero waste di keluarga gitu ya, khususnya bersama orang tua. Ini aku juga jadi belajar banyak banget terkait pengalaman-pengalaman Kak Mirna sama Kak Dewi. Semoga teman-teman yang dengerin IG Live ini juga bisa belajar dari pengalaman kita tadi ya, tadi udah sharing-sharing juga. Em, Pokoknya makasih banget, sehat-sehat terus Kak Dewi dan Kak Mirna. Makasih banget ya Iya. buat waktunya, Kak. Terima kasih Eka, Ya, Mbak Mirna. semua Oke. juga. Semoga nanti bisa ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Makasih. Oke, aku tutup ya. Eh.